Polisi resmi menetapkan Baradae sebagai tersangka dan langsung ditahan di kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Status hukum Baradae berubah dari saksi menjadi tersangka setelah pemeriksaan puluhan saksi dan ahli serta temuan sejumlah alat bukti. Pemeriksaan saksi juga dianggap telah cukup untuk menandakan Baradae sebagai tersangka, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian dalam keterangan resmi di Mabes Polri, Rabu 3/8. Polisi mengenakan pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jo pasal 56 KUHP tentang pembunuhan, sehingga Baradae terancam hukuman penjara 15 tahun. Baradae pun dinyatakan langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lanjut, pasal 338 KUHP menyatakan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Penetapan pasal tersebut sekaligus menganulir pernyataan kepolisian sebelumnya yang menyebut Baradae melakukan aksi bela diri saat menembak Brigadir J. Pasal tersebut juga menegaskan aksi Baradae yang menembak mati Brigadir J bukan untuk membela diri. Tadi sudah saya sampaikan pasal 338 Junto 55 dan 56 KUHP, jadi bukan bela diri, terang Andi. Awalnya, polisi mengatakan insiden adu tembak antara sesama ajudan Sambo itu dipicu teriakan Putri Chandrawati, istri Sambo, dari dalam kamar rumah dinas. Polisi menyebut Putri dilecehkan Brigadir J. Brigadir J bahkan disebut sempat menodongkan pistol kepada Putri. Putri yang teriak kemudian direspons Baradae yang berada dalam rumah. Saat menanyakan hal tersebut, Brigadir J justru menembak Bara. Polisi menyatakan penetapan Baradae sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J. Baradae lantas membalas tembakan Brigadir J. Brigadir J tewas di tempat setelah terkena 7 peluru yang dilepaskan Baradae, sementara Baradae lolos dari 7 tembakan Brigadir J. Ini terkait laporan polisi yang disampaikan oleh keluarga Brigadir Yosua, katanya. Meski demikian, pemeriksaan dan penyidikan kasus Brigadir J masih dilanjutkan. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bakal melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis 4/9 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya betul, akan dimintai keterangan sesuai info Direktur Tindak Pidana Umum, kata Dedi kepada Indonesia.com. Di sisi lain, Komnas HAM yang turut melakukan penyelidikan secara independen terhadap kasus tersebut juga bakal memeriksa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pemeriksaan Sambo dan sang istri oleh Komnas HAM dilaksanakan setelah semua pihak dimintai keterangan terkait kasus tewasnya Brigadir J. Tahapannya adalah memperkuat dulu sekuen-sekuen ceritanya, konteks waktunya dan sebagainya. Baru nanti pasti ke Verdi Sambo, kata Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam. Baradae akan ajukan diri jadi justice kolaborator ke LPSK. Tersangka kasus penembakan Brigadir J, Richard Eliezer alias Baradae akan mengajukan diri sebagai justice kolaborator, JC, ke institusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, terkait kasus penembakan di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Pengacara Baradae, Deolipa Yumara menjelaskan pengajuan itu dilakukan untuk membongkar kasus penembakan Brigadir J sebagaimana faktanya. Tentunya kita dalam kacamata konteks hukum ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci meski tersangka sehingga kami bersepakat ya sudah kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborate dan kita meminta perlindungan hukum ke LPSK, ujar Deolipa kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Deolipa juga sekaligus menekankan soal penunjukan dirinya beserta tim sebagai kuasa hukum baru yang akan mendampingi Baradae dalam kasus ini. Kami malam hari ini ditunjuk sebagai kuasa hukum yang baru dari saudara Richard Eliezer atau Baradae. Status yang bersangkutan adalah tersangka oleh karena sebelumnya pengacara dahulu mengundurkan diri, jelas Deolipa. Deolipa memaparkan dirinya sebagai kuasa hukum baru juga sudah bertemu kliennya Baradae. Saat ini menurutnya, kondisi Baradae dalam keadaan sehat. Kami sempat bertemu dengan yang bersangkutan yaitu Baradae dan yang bersangkutan dalam keadaan baik sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Dia, Baradae, bersedia menandatangani surat kuasa untuk pendampingan di wilayah penyidikan, tutupnya. Apa artinya justice kolaborator? Simak penjelasannya berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, SEMA. Apa arti justice kolaborator? Artinya adalah begini, penjelasan siapa maksudnya menurut edaran Mahkamah Agung.
Apakah Anda sedang memahami apa itu arti dari justice kolaborator? Simaklah penjelasan berikut ini. Akan disajikan penjelasan mengenai arti dari justice kolaborator. Belakangan ini banyak masyarakat yang penasaran dengan apa itu arti dari justice kolaborator. Istilah justice kolaborator terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA, nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana, whistleblower. Saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, di dalam perkara tindak pidana tertentu. Jadi, apa artinya justice kolaborator? Sebutan justice kolaborator adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut, dijelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan menjadi justice kolaborator apabila merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Keterangan dan bukti-bukti yang diberikannya dinyatakan oleh jaksa penuntut umum sangat penting dan dapat membantu pengungkapan kasus, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, dan mengembalikan aset atau hasil dari tindak pidana tersebut. Pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain, perlakukan khusus, dan sebagainya. Biasanya, justice kolaborator akan bisa memperoleh penghargaan dan keringanan, seperti pemberian remisi dan asimilasi. Demikian tadi penjelasan mengenai arti dari justice kolaborator.